Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan akuntansi syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Hidayah, NIM 085 dari program studi akuntansi syariah. Sebelumnya saya akan membahas tentang landasan. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 282, yang kedua surat Al-Imran ayat 104, yang ketiga surat Al-A'raf ayat 157, yang keempat yaitu surat Al-Hujurat ayat 6. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, kita akan membahas arti tentang Al-Imran ayat 104, yaitu, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini dijelaskan untuk kita selalu berbuat baik atau berbuat yang ma'ruf untuk mencegah dari yang mungkar. Selanjutnya kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, menuliskannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi surat Quran surat Al-A'raf ayat 157 menjelaskan untuk kita tetap di jalur yang benar, tidak boleh menyimpang
menyimpang ataupun yang tidak baik. Yang keempat, surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini menjelaskan untuk kita waspada, berhati-hati dalam meneliti kebenarannya. Jadi kalau kita menerima sesuatu, kita harus menelitinya dahulu, jangan langsung mengiyakan saja. Pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, sejarah akuntansi dalam peradaban Islam. Yang kedua, kontribusi Muslim terhadap akuntansi syariah. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan akuntansi syariah di zaman awal perkembangan Islam. Jadi, akuntansi itu dimulai pada abad ke-7 di Baitul Mal. Definisi akuntansi merupakan bagian ilmu pasti. Pemikiran akuntansi pada awal perkembangannya diciptakan oleh seorang ahli matematika, yaitu Luca Pacioli. Sebelumnya, adanya pemerintahan Islam itu beradaban dipadankan oleh dua bangsa besar yang mana memiliki wilayah luas, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Adapun perdagangan bangsa Arab, Mekah terbatas ke Yaman pada musim dingin dan Syam pada musim panas. Pada saat itu, akuntansi telah digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang sejak mulai perdagangan sampai kembali pulang. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan dan untung rugi. Selain itu, orang-orang Yahudi yang saat itu melakukan banyak perdagangan menetap dan telah memasuki akuntansi untuk transaksi utang piutang mereka. Praktik akuntansi pada masa Rasulullah mulai berkembang setelah ada perintah dari Allah melalui Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu menjelaskan tentang untuk mencatat transaksi-transaksi yang bersifat tidak tunai. Pada zaman 4 khalifah, yang pertama Abu Bakar. Sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar secara aklamasi terpilih menjadi khalifah. Pada saat itu, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana karena pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan seimbang. Hampir tidak ada sisa dari hasil pengelolaan. Pada masa kepemimpinannya yang singkat sekitar 2 tahun atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar disibukkan dengan adanya pemurtatan di kalangan umat dan enggan membayar zakat karena Rasul meninggal dunia. Menghadapi yang demikian terpaksa, Abu Bakar memaklumkan perang. Di samping kesibukannya yang demikian, Khalifah Abu Bakar tetap mencurahkan perhatian yang besar terhadap administrasi pemerintah negara yang terbilang baru. Abu Bakar senantiasa mengikuti kebiasaan Rasul, yaitu segera membagi seluruh penerimaan tanpa sisa, karena seluruh penduduk Madinah memperoleh bagian masing-masing. Jadi pada masa Abu Bakar telah ada pencatatan untuk Baitul Mal. Yang kedua, Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar 634 sampai 644 Masehi. Wilayah pemerintahan Islam telah meliputi Irak, Iran, Syria, dan Mesir. Terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan mengajukan istilah Diwam oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada 636 Masehi. Kata Diwam berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana yang berarti penulisan. Dengan artian Diwam ini sebagai tempat di mana pelaksanaan
duduk bekerja, dan akuntansi dicatat disimpan. Diwam berfungsi untuk mengurusi gaji. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan sekitar tahun 644 sampai 656 Masehi. Di sini tidak ada melakukan perubahan terhadap sistem administrasi yang ditinggalkan oleh Khalifah Umar sebelumnya. Penerimaan negara pada ketika itu melimpah. Dalam kitab Al-Amwal tercatat terdapat tambahan santunan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu setiap bayi lahir mendapat 50 dirham. Dan jika sudah berusia setahun dinaikkan menjadi 100 dirham. Jadi bisa disimpulkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan lebih luas hukum dan ekonomi bisnisnya. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah sekitar tahun 656 sampai 661 Masehi. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib relatif tidak melakukan perubahan terhadap sistem administrasi, sebab disibukkan menghadapi perpecahan di dalam negeri atas perseteruan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang tidak mau tunduk di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nur Hayati dan Wasilah mencatat bahwa pada diwam yang dibentuk Khalifah Umar terdapat 14 departemen dan 17 kelompok. Baitul Mal tidak lagi terpusat di Madinah, tetapi tersebar di daerah-daerah taklukan. Pada ketika itu, istilah pembukuan dikenal dengan nama jaridah. Dalam bahasa Inggris dinamakan journal, sedangkan di Fenike dikenal dengan nama jurnal. Fungsi akuntansi dikenal dengan sebutan al-amel, mubasar, al-katab, yaitu orang yang bertanggung jawab mencatat dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan. Khusus untuk akuntan dikenal dengan nama muhasabah atau muhtasib. Lebih lanjut, muhtasib mempunyai kewenangan yang lebih luas terhadap kepentingan sosial, pelaksanaan ibadah pribadi, dan pemeriksaan transaksi bisnis. Bahkan pada masa Ali bin Abi Thalib, sistem administrasi di Baitul Mal tingkat pusat dan daerah telah berjalan baik, serta telah terjadi surplus untuk dibagikan secara profesional sesuai tuntutan Rasul. Hal ini suatu bukti bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berjalan dengan baik dari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontribusi Muslim terhadap akuntansi syariah pada masa peradaban Islam. 3 ulama menulis secara spesifik praktek aktivitas pencatatannya. Yang pertama, Imam Al-Khwarizmi. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi, diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah, Al-Ma'mum, Al-Muqtasim, dan Al-Watsik, yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab. Imam Al-Khwarizmi merupakan muslim pertama dalam Islam dalam ilmu hitung matematika. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa. Beliau merupakan penemu aljabar dan penemu angka 0. Beliau juga menjelaskan tentang bukti transaksi adanya pencatatan harian, bulanan, dan tahunan. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi. Yang kedua, Imam Al-Nuwairi. Imam Al-Nuwairi meninggal pada tahun 733 Hijriah. Pencatatannya ini sudah menggunakan double entry. Double entry itu seperti pencatatannya yang sekarang, ya, debit dan kredit. Dalam menggunakan double entry sudah ada sistem akruval
pengendalian internal. Jadi pada masa Imam Al-Nuwairi ini pencatatannya sudah menggunakan double entry. Kalau Imam Al-Khwarizmi pencatatannya belum menggunakan double entry. Jadi double entry ini diperkenalkan dari Imam Al-Nuwairi. Yang ketiga, Imam Al-Mazandarani, yaitu menggabungkan dua pemikiran Imam Al-Khwarizmi dan Al-Nuwairi. Dua pokok spesifikasi di atas yaitu sudah adanya transaksi pencatatan harian, bulanan, tahunan, dan adanya pencatatan double entry. Jadi pada masa Imam Al-Mazandarini sudah menggabungkan dua pemikiran tersebut. 7 hal khusus dalam sistem akuntansi, yaitu 1. Sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, sistem akuntansi untuk kontribusi. Yang ketiga, sistem akuntansi untuk pertanian. Yang keempat, sistem akuntansi untuk mencatat pembelian barang negara. Yang kelima, sistem akuntansi mencatat keuangan mata uang. Yang keenam, sistem akuntansi peternakan. Dan yang ketujuh, sistem akuntansi perbendaharaan. Demikian penjelasan tentang perkembangan akuntansi syariah. Saya pribadi mohon maaf apabila saat menyampaikan materi masih ada yang kurang ataupun ada kesalahan dalam pengucapan saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.